Menuju tahun demokrasi 2024, Universitas Mitra Indonesia, Unmitra, menggelar dialog publik Unmitra, dengan topik, Geliat Demokrasi Menghadapi Pilkada di Lampung, yang akan diadakan besok, Rabu, tanggal 8 Mei 2024. Bertempat di Hall LT7, Gedung Rektorat, Unmitra Indonesia. Kegiatan yang mengambil subtopik, salah satu isu demokrasi yang berkembang dalam geliat pilkada di Lampung, adanya istilah bohir, yang dianggap sebagai penentu kemenangan calon kepala daerah, dengan narasumber 1. Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Haji Ike Edwin, S.I.K. S.H. M.M. 2. Dr. Andi Surya, 3. Dr. Wendy Melia, SH, MH, 4. Ahmad Muslimin, 5. Dr. Chan Dwi Nurrahman, SH, MH, Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Haji Ike Edwin, S.I.K. SH, M.M. yang akrab disapa Dan Ike itu ketika diwawancarai Bongkar Post ID via telepon terkait acara tersebut, dia mengatakan akan hadir di acara tersebut. Hadirlah, itu kan untuk menjaga demokrasi kita, memberikan pencerahan, supaya berdemokrasilah yang benar. Demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, buat rakyat. Jangan demokrasinya gak benar, akhirnya rakyat sendiri yang rugi. Makanya harus ada ya seminar-seminar seperti ini. Itu bagus, ungkapnya kepada media ini, pada Selasa 7 Mei. Dan Ike, tokoh Lampung, mantan Kapolda Lampung, sekaligus pembina Ormas Laskar Lampung, mendukung penuh acara yang akan digelar esok dan ia berharap acara akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pilkada tahun 2024 ini akan berjalan selaras dan penuh keterbukaan sebagaimana mestinya. Mengenai topik besok, saya harap hasilnya untuk kebaikan demokrasi. Mari kita belajar dari pengalaman, jangan sampai pengalaman yang tidak baik itu terulang kembali. Kalau demokrasi gak baik pasti rakyat yang sengsara. Makanya agar Lampung lebih maju lebih bagus ya demokrasi dibangun mulai dari Pilkades, Pilgub, Pilwakot, dan Pilgub harus bagus, tutupnya. Neni Bongkar Post TV Bandar Lampung melaporkan. Organisasi yang saya hormati, Kiai Andi Surya, Rektor, Anda Bupati Lampung Selatan, Pak, calon gubernur independen Muslim, moderator, dekan Persibu, mantan wali kota Bandar Lampung, karena pernah PLT jadi mantan wali kota juga ini, mantan wali kota. Kayak Sohar, saya hormati, mantan wagub, calon wagub dari PDP, kayak kemudian tokoh-tokoh dosen-dosen semua yang saya muliakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Besar karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kiai Andi Surya, ini kegiatan yang paling bagus. Dimotori oleh Unmitra membuat satu persoalan ini. Nah, kenapa persoalan ini? Kok kita takut sekali? Setiap mau pemilu begini terus dan nggak pernah beres. Si Bohir juga nggak beres-beres, ya kan? Hasil dari Bohir memenangkan calon juga nggak beres. Siapa yang bisa? Waktu saya Kapolda Lampung 2016, anggaran Lampung ini 7,9 triliun. Siapa yang sudah bisa naikin sampai 15 triliun? Mau nyalon gubernur lagi? Orangnya itu aja. Coba, kita sudah ditakuti luar biasa. Kiai Andi Surya membuat diskusi panel seminar nasional ya.
besar. Seorang rektor yayasan, seorang doktor, seorang kok harus takut ya? Padahal Allah wahad, Allah somad, aku raja dan raja tidak. Kalau itu boleh takut sama yang menciptakan Al-Quran itu takut tidak? Karena dia mengatakan aku raja dunia, raja bumi, dan aku raja di langit. Kita tiap hari baca kalau sholat, ikhlas kita baca Allah, percaya sama Allah. Tambah lagi surat Al-Baqarah 188 yang main uang di pemilu bukan lagi dosa, masuk neraka. Tidak ada yang takut masuk neraka loh. Atau ada istilah neraka itu nanti lah, yang penting sekarang. Jual beli suara, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 188 adalah masuk neraka. Gak ada lagi yang takut sama bohir. Bayangin, Allah wahad. Coba Allah bilang, aku yang berkuasa di dunia dan di langit. Kita sampai ketakutan. Dan kita sudah bisa menebak. Bukan Allah lagi yang menebak. Nanti calon gubernur itu orang yang bohir. Kenapa Allah orang 180? Karena kata Allah, takdir, rezeki, umur, nasib, aku yang punya. Kata Allah, aku yang punya, bukan bohir. Ayo buka surat Al-Baqarah. Sekarang buka sekarang, ada di Google Al-Baqarah 188. Menentukan nasib, menentukan rezeki, menentukan takdir mati. Kau pegang jabatan, aku yang punya. Walaupun kau pakai duit, nyokok pun kalau aku bilang dari langit sana nggak jadi. Mau 100 triliun pun dikeluarkan sama si Bohir. Tapi kenapa kita sekarang berubah? Kenapa rakyat tidak mau terima duit 300 ribu? Kenapa nggak minta aja sama si Bohir? Kalau kita BLT hanya 300 ribu, sama Bohir kita minta jangan 300 ribu, 1 juta. Kasih 1 juta 1 bulan. Kan Bohir menang 30%. Ada kan 30%, coba kalau pesertanya 4 di dalam gubernur, 30% masih dapat. Kalau yang lainnya 20 kan menang. Nah rakyat yang 30%, 10 juta orang mampu, berarti 3 juta orang miskin. Ya kasih 300 ribu, kasih 1 juta 1 bulan, 1 tahun 12 juta, 5 tahun 60 juta, 60 juta kali 3 juta, 18 atau 9 triliun. Nah pakai itu 9 triliun biar rakyat kita nggak miskin, nggak minta-minta lagi, kasih itu Bohir. Bukan Bohir keluarkan duit 9 triliun selama anak si Bohir menang jadi gubernur 5 tahun, keluarkan 9 triliun untuk 5 tahun. Rakyat Lampung yang 30% yang miskin lagi. Aman, katanya dapat 1 juta tiap bulan, dapat 1 juta tiap bulan. Tapi 5 tahun. Nah kalau sekarang kan hanya isu di mana-mana 1 triliun aja. Tapi duitnya masih diambil juga. Kenapa? Akhirnya menjadi persoalan. Mau pemilu pasti kita kenal Bohir. Padahal itu dosa. Saya bilang ke Anda, tangkap dong kalau ini gitu. Itu kan melanggar pidana. Allah itu bilang tak boleh, apalagi pidana. Pidana itu buatan orang hidup. Al-Quran itu buatan orang yang apa? Allah bilang tidak. Bila mengatakan itu haram.
Masa hukum pidana boleh? Dan nggak boleh bertentangan juga hukum pidana dengan hukum Allah itu. Kalau hukum pidana bertentangan hukum Allah, hancur dunia ini. Saya acungkan jempol buat Bu Mitra. Ya. Saya di SMS langsung jawab, nggak 5 menit saya jawab, siap kayak saya hadir. Itu aja, hadir. Ini menarik buat kita. Memang yang menentukan kita bohong. Artinya kan tidak percaya lagi kepada Allah yang Maha Besar. Maka doa supaya si bohong itu mati gitu. Kalau dia menghancurkan demokrasi punya siapa? Punya rakyat. Berarti kedaulatan itu ada di rakyat. Ini rakyat nggak berdaulat. Padahal Allah kasih kita berdaulat. Nah, tapi kalau kedaulatan mencabut nyawa Allah, kalau kedaulatan memberi rezeki, panjang umur, Allah punya. Nah kita akhirnya mau jadi artis apa? Gak ada pemilu mau jadi artis. Gak percaya lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kuballah. Ajil, surat Ajil. Allah akan menjaga Al-Quran sampai dunia kiamat. Mohon maaf nih agama yang lain. Allah akan menjaga. Lain walau yang kuat telah disempurnakan dunia ini oleh Allah. Maka Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Kalau kau mau enak nanti, jalanlah di jalan yang lurus. Lalu sudah disogok-sogok, yang mogok itu nggak di jalan yang lurus, sama. Tapi susahnya pemberitaan tidak sampai sama orang yang 30%, 40% Pak Andi yang miskin. Kenapa? Terima aja dosa nanti. Tapi dapur gua nggak ada beras. Mana hari ini gua makan? Terutama kalangan di bawah yang 40% ini. Yang ekonominya susah, makanya tadi keluarkan duit dong 9 triliun 5 tahun. Kasih